Assalamualaikum teman-teman. Video ini akan membahas cara mengelola emosi dengan efektif. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami dari kelompok 7 kesehatan mental untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Asmil Istighfaroh. Yang kedua ada Siti Juliana. Yang ketiga ada Alvina Rahmawati. Yang keempat ada Uswatun Hasana. Dan yang terakhir ada Zaki Ardito. Sebelum ke pembahasan, kita cari tahu dulu yuk tentang emosi. Emosi adalah reaksi mental yang diungkapkan dengan cara yang berbeda oleh setiap individu. Menurut Daniel Goleman, emosi melibatkan perasaan, pikiran, dan reaksi biologis. Biasanya, individu mengungkapkan emosi melalui marah, menangis, tertawa, senyum, sebal, dan masih banyak lagi. Dari pengungkapan emosi tersebut, emosi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. Jenis-jenis emosi sendiri terdiri dari emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah emosi yang mampu menghadirkan perasaan positif terhadap seseorang yang mengalaminya. Emosi positif ini dapat meningkatkan kesejahteraan. Sementara emosi negatif merupakan emosi yang identik dengan perasaan tidak menyenangkan dan dapat mengakibatkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya. Jika tidak dikelola dengan baik, emosi negatif dapat menimbulkan stres. Emosi juga memiliki beberapa fungsi, yaitu emosi berfungsi untuk membantu mempersiapkan tindakan sebagai penghubung antara peristiwa eksternal di lingkungan dengan respon perilaku individu. Emosi juga berfungsi untuk membentuk perilaku yang akan datang, dan emosi membantu mengatur interaksi sosial. Emosi yang diekspresikan menjadi sinyal dan membantu seseorang dalam berinteraksi, khususnya bagaimana seharusnya berperilaku. Gangguan emosi. Seseorang dapat mengalami gangguan emosi jika emosi yang dialami menimbulkan gangguan pada dirinya. Alasan emosi terganggu antara lain, pertama, seseorang mengalami emosi tertentu seperti depresi, kecemasan, dan kemarahan yang terlalu sering atau terlalu kuat. Kedua, seseorang yang mengalami emosi tertentu terlalu jarang atau terlalu lemah, mereka tidak mampu menunjukkan rasa sayang, kepercayaan, marah, atau penolakan. Ketiga, seseorang merasa kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain. Misalnya, teman-teman yang mengecewakan, pasangan yang selalu membuat kita merasa bersalah, guru yang menimbulkan rasa takut, dan sebagainya. Keempat, seseorang merasa mengalami beberapa konflik karena 2 atau lebih emosi. Misalnya, antara marah dan takut, antara benci dan cinta. Efek penekanan dan melampiaskan emosi apabila dilakukan secara berlebihan bisa berakibat fatal bagi kesehatan mental dan fisik kita. Efek yang ditimbulkan seperti tidur berlebihan, makan berlebihan, ataupun bekerja berlebihan. Meskipun demikian, emosi tidak perlu dibuang atau dihilangkan dengan cara apapun. Kita akan seperti robot jika kehilangan emosi. Rasa sedih diperlukan pada saat kita berkabung. Rasa gembira diperlukan pada saat kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi, yang perlu dilakukan adalah menyelaraskan dan menyeimbangkan emosi. Berikut adalah cara mengelola emosi. Yang pertama, tenangkan diri, duduklah dan berlatih tarik nafas sedalam-dalamnya. Tarik nafas menggunakan diafragma, tahan selama 3 detik dan hembuskan. Lakukan berulang-ulang. Nah, yang poin kedua yaitu dampak amarah. Pertimbangkan dampak yang terjadi jika amarah tidak terkontrol. Hubungan dengan keluarga, saudara, relasi, dan yang lainnya dapat merenggang bahkan hancur ketika amarah tidak terkontrol. Nah, poin yang ketiga ialah jangan berlebihan.
Sesuatu yang berlebihan tidaklah baik, apalagi emosi berlebihan saat sedang marah. Ketika sedang marah, cobalah untuk tetap tenang dan berpikir dengan jernih. Yang keempat ialah berdoa dalam marah. Lakukan doa sesuai dengan kepercayaan agar hati lebih tenang. Berdoa dapat membantu dalam mengontrol emosi. Yang kelima yaitu waktu yang tepat. Pahamilah bahwa teriak dan menangis adalah hal yang wajar ketika sedang marah, namun ada kalanya untuk kita dapat mengetahui pula waktu yang tepat untuk mengeluarkannya. Jangan asal melampiaskan emosi sesaat yang akhirnya akan disesali kemudian hari. Mengelola emosi adalah keterampilan yang penting untuk kesehatan mental. Kita tidak dapat mengontrol semua yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita dapat mengontrol cara kita meresponnya. Dengan memahami dan mengelola emosi, kita dapat menjalani hidup yang lebih seimbang dan bahagia.